Dua kelompok pemuda tawuran di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat selama 3 hari berturut-turut dan menimbulkan kebakaran. Sejumlah lapak dan gerobak milik pedagang hangus terbakar. Insiden ini dipicu oleh aksi saling serang menggunakan kembang api. Ketegangan semakin meningkat sehingga berubah menjadi aksi pembakaran menggunakan bom Molotov. Tawuran yang kerap berulang membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung geram. Ia meminta polisi bertindak tegas terhadap para pelaku tawuran. Sudah mendapatkan laporan sepenuhnya dari Wali Kota Jakarta Pusat dan saya sudah memerintahkan pada Wali Kota Jakarta Pusat tentunya melalui penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang menjadi inisiator dari tindakan kekerasan ini. Dan saya minta untuk segera didamaikan, dihentikan, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Akibat tawuran, sejumlah pelaku terluka karena terkena sabetan senjata tajam. Sementara itu, pedagang dan warga setempat mengaku sangat resah terhadap aksi tawuran yang kerap terjadi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap satu pelaku tawuran yang menewaskan seorang pelajar saat akan kabur ke Lampung menggunakan mobil travel di gerbang tol Merak. Hingga kini, sudah 13 pelaku berhasil ditangkap polisi. Satu pelaku lain buron. Sadis, korban yang mengenakan seragam SMA ditemukan tewas di atas kayu di Muara Kali Adem, Kabupaten Tangerang. Didapati sejumlah luka di bagian dada dan tangan korban. Dari tangan para pelaku, polisi menyita senjata tajam yang dipakai saat tawuran. Aksi kejar-kejaran hingga kelompok korban dihadang oleh kelompok terduga pelaku yang jumlahnya lebih banyak dan membawa senjata tajam. Korban pada saat itu terjatuh dari sepeda motor dan tidak dapat melarikan diri. Tak jauh dari lokasi penemuan jasad, polisi menemukan satu sepeda motor diduga milik korban. Polisi masih mengejar satu pelaku lain yang buron. Para tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Rizka. Selamat pagi Nata. Apa kabar hari Senin? Kabar baik dong. Tetap semangat hari Senin. Walaupun BBM sedang tidak baik-baik saja. Oke. Karena kenaikannya Dari begitu ekstrim. Hari Sabtu ada kejutan nih ya. Betul. Bahwa BBM ini naiknya lumayan. Gak kira-kira, bahkan 9.000. Oke, meskipun memang BBM jenis yang non-subsidi yang dinaikkan, tapi tetap aja akan berdampak kepada harga-harga lainnya. Iya. Apalagi ini gas 12 kg juga naik. Nah, ya. itu dia. Kebayang nggak kalau bisa tiba-tiba kita biasanya beli makanan, misalnya beli ketoprak atau batagor yang biasa 10.000 jadi 20.000. Kan nggak lucu ya? Jangan lupa, plastik juga lagi naik. Itu dia. Jadi semua harga-harga ini kemungkinan akan naik. Itu dia, efek dari perang di Timur Tengah ya, Iran dan Amerika Serikat. Emang dampaknya parah banget sih ini. Iya. Ya, baik-baik kelas menengah ya. Nah itu dia. Kenapa maksudnya? Tapi meskipun pemerintah memang sudah mengambil kebijakan yang diambil sangat tepat, menaikkan harga yang bukan bersubsidi. Tapi kembali lagi, namanya ada kenaikan pasti akan ada dampak-dampak lainnya. Ke harga-harga lainnya. Belum lagi nanti harga pangan, harga komoditas pangan yang lain-lain pasti bakal naik juga. Betul. Saya dari hari Sabtu itu scroll di media sosial, pada banyak yang posting, waduh harga BBM naik, waduh harga BBM naik. Dan mereka mulai cari tahu gitu harga BBM-nya naik yang mana aja dan harga-harga lainnya mana yang mulai naik. Nah itu dia, jadi kalau memang berdasarkan data dan data itu ada 3 yang naik. Jenis Pertamax Turbo, kemudian Pertamina Dex dan Dex Lite. Itu naiknya 9.000. Jadi benar-benar kerasa banget
buat terutama teman-teman saya yang sering berkendara gitu ya, riding atau soundbar gitu, yang biasa pakai Pertamax turbo, sekarang mau nggak mau Nurunin. beralih ke Pertamax biasa. Iya. Ya meskipun sama-sama bagus juga, tapi kan Iya. nggak sebagus turbo gitu. Betul, ya karena perbedaan harga itu tadi ya, upaya untuk penghematan. Nah, kalau Prisca sendiri ketika belanja di pasar sudah mulai ada kenaikan-kenaikan harga nggak? Sebenarnya kenaikan harganya dari sebelum Lebaran sih, Oh, dan nggak oke. turun-turun sampai sekarang, malah tambah naik. Malah tambah naik, itulah. Ada turunnya sedikit, beberapa hari naik lagi gitu. Oh, oke, nggak stabil kayak harga emas ya? Berarti pilihan investasinya salah satunya emas dong ya. Betul. Ya, Oke. pemirsa, kita akan membahasnya lengkap dalam program Sindo Today. Program akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Nata Arman. Dan saya Priska Papilaya, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today termasuk informasi yang tadi kami sampaikan, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia berita pilihannya. Atlet tarung bebas diduga menjadi penikam Ketua Partai Golkar Maluku Tenggara. Agrafinus Rumatora alias Nuskei di Bandara Karel, Satsui, Tubun, Maluku Tenggara. Pejuang Hizbullah gunakan rudal jelajah Iran menghantam wilayah Israel. Warga kelas menengah menjerit dengan dampak kenaikan BBM non-subsidi sampai dengan gas 12 kg. Informasi pertama pemirsa, sebuah pondok pesantren terbakar di kawasan Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat. Ya, kebakaran diduga akibat konsleting arus listrik. Kebakaran melanda pondok pesantren Hidayatullah, kawasan Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat. Lokasi ponpes yang berada di dekat pasar membuat warga panik. Besarnya kobaran api menghanguskan 5 ruang kelas dan 1 ruang pengelolaan zakat. Tugas mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 1 unit water cannon ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dari korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir merendam sejumlah wilayah di Solo usai diguyur hujan. Namun banjir di kawasan Joyotakan malah bikin geger karena banjir berwarna merah. Warga RW 6 Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah kaget. Usai hujan deras mengguyur, banjir merendam wilayah mereka, namun banjir kali ini berwarna merah. Warga pun geger dan penasaran mengapa banjir berwarna merah. Setelah ditelusuri, banjir berwarna merah disebabkan dari kain dalam plastik yang ditemukan dekat pintu air. Nah, waktu kita berusaha naik ke atas tangga pintu air itu kita melihat kok airnya berwarna merah. Ternyata kita telusuri di sekitar sini ada plastik. Ada plastik itu di dalamnya kayak semacam ada pewarna gitu loh, Mas. Beberapa titik di kota Solo terpantau banjir hingga 1 meter usai diguyur hujan, dengan 9 kelurahan terdampak dan kelurahan Joyotakan yang terparah. Dari Solo, Jawa Tengah, Dia Sinta, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, akibat hujan deras semalaman, jalur alternatif penghubung 2 kabupaten ambles sepanjang 15 meter. Akibatnya warga harus berputar sejauh 1,5 km melewati area persawahan untuk sampai ke tempat beraktivitas. Material tanah dengan ketinggian 50 meter dan panjang sekitar 15 meter amblas hingga menyebabkan badan jalan hilang masuk ke dalam sungai. Di jalan penghubung alternatif Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, Dusun Kirang, Suruh, Kabupaten Semarang. Jalan ini amblas usai hujan lebat mengguyur sepanjang malam. Warga mengaku mengetahui tanda-tanda longsor sejak beberapa hari sebelumnya. Retakan jalan semakin melebar hingga akhirnya amblas. Kejadian ini sudah 2 kali di lokasi yang sama,
meski sebelumnya telah dilakukan perbaikan. Akibat kejadian ini, aktivitas warga terutama pelajar dan pekerja terganggu dan harus memutar sejauh 1,5 kilometer melewati area persawahan. Semalam itu hujan semalaman. Nah, terus pagi itu tanah itu udah mulai bergerak dan paginya longsor. Sebelum longsor masih ada yang lewat, mobil bisa, tapi lari. Itu pun sudah mendak 1,5 meter. Pelan-pelan gitu, Pak? Iya, pelan-pelan lari. Kira-kira jam 5 itu. Warga diimbau menggunakan jalur alternatif dengan tetap berhati-hati, mengingat medan yang cukup berisiko. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Partai Golkar Maluku Tenggara tewas ditikam orang tak dikenal di Bandara Maluku. Ya, polisi berhasil tangkap 2 terduga pelaku penikaman. Video amatir warga menunjukkan insiden penikaman di Bandara Karel Satsui Tubun, Maluku Tenggara pada Minggu siang. Korban adalah Agrapinus Rumatora alias Nuske yang ditikam orang tak dikenal sesaat setelah korban turun dari pesawat dan masuk ke terminal kedatangan. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban yang merupakan Ketua Partai Golkar Maluku Tenggara ini tidak tertolong. Polisi telah meringkus 2 pelaku dan sedang menggali motif penikaman. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mengatakan salah satu pelaku adalah atlet tarung bebas atau MMA. Pasca kejadian tersebut, jajaran Polres Maluku Tenggara di bawah pimpinan Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian langsung memimpin untuk melakukan pengungkapan kasus dan alhamdulillah 2 jam pasca kejadian jajaran Polres Maluku Tenggara berhasil mengamankan 2 terduga pelaku yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Pemirsa, ratusan warga berunjuk rasa menolak tempat hiburan malam yang berada di permukiman di Surabaya, Jawa Timur. Iya, unjuk rasa berujung ricuh karena pengelola menolak tuntutan warga. Unjuk rasa yang awalnya tertib seketika ricuh usai peserta unjuk rasa mengetahui bahwa tempat hiburan malam yang berada di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Merungkut, Surabaya masih beroperasi. Adu mulut hingga saling dorong pun tak terhindarkan meski kepolisian menengahi aksi. Hati-hati jangan maksa, Pak. Unjuk rasa yang mayoritas diikuti orang tua dan emak-emak ini melarang dan nekat mengusir sejumlah pengunjung yang datang. Sebelumnya, warga juga sempat layangkan protes. Warga menilai kehadiran tempat hiburan malam akan mengganggu kenyamanan hingga membawa dampak negatif kepada warga dan anak-anak. Dalam merupakan akumulasi dari kekecewaan, kemarahan warga yang selama ini merasa keberatan dengan adanya keberadaan Kasbar. Karena Kasbar itu ada merupakan usaha yang mestinya hanya bar, tapi ternyata dalam operasionalnya sudah seperti operasional dari klub malam atau night club. Dan ini terlihat dari operasional dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Nah, oleh karena itu warga dengan operasional itu sangat khawatir dengan keselamatan dari keluarga masing-masing terkait dengan pengaruh negatif mulai dari miras dan sebagainya, termasuk bagaimana menjaga generasi yang akan datang supaya terselamat dari bahaya narkoba dan sebagainya. Semuanya itu dari izin bangunan itu semua sudah sesuai Pak, sampai izin miras kami tertib. Yang kami yang lakukan sekarang itu adalah kegiatan bar adalah industri dengan restonya yang dalam. Kepolisian akhirnya berhasil meredam dan mengendalikan situasi. Operasional tempat hiburan pun terpaksa dihentikan sementara. Meski berhasil menghentikan dan menutup tempat hiburan pada Sabtu malam, namun warga mengancam melakukan aksi lebih besar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja toko ponsel diancam dengan senjata tajam oleh seorang wanita di Medan, Sumatera Utara. Ya, si nekat pelaku dipicu kecewa karena merasa tertipu dengan promo iklan ponsel murah.
bagus. Pingsan ya. Kak ini belum Kak bayar. Ambil HP-nya Gus, HP kita Gus. Ambil HP-nya. Seorang wanita mengancam seorang penjaga toko ponsel di salah satu toko ponsel di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Itu senjata ya. Ya boleh ini aku. Aku nggak mau. Aku bolehin dulu. Peristiwa berawal saat pelaku bertanya kepada karyawan toko terkait promo ponsel yang diiklankan melalui media sosial. Namun menurut karyawan toko, pihaknya tidak pernah mengiklankan terkait promo ponsel tersebut. Merasa tertipu, pelaku mengeluarkan sebilah golok dari tasnya dan menodongkan ke leher korban. Posisi toko yang pada saat kejadian sedang ramai membuat para pembeli lain langsung sigap dan berupaya menggagalkan aksi nekat pelaku. Berdasarkan pengakuan pelaku kesal karena tertipu iklan promo murah ponsel dan sudah mentransfer uang sebesar 10 juta rupiah. Pak, kapan dikirim handphone saya? Oh, hari ini dikirim, biar sampai. Tapi Ibu harus mengirimkan duit lagi. Setelah mengirim duit kembali, nanti handphone tersebut saya kirim. Terus Ibu ini merasa kesal, udah sampai uang 10 juta, tidak juga dikirim. Tidak juga, terakhir saya bilang, dan Ibu ini mengatakan, saya nanti datangi toko Bapak di SM Raja. Terakhirnya, ya silakan katanya. Ibu ini pergilah. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 335 ayat 1 KUHP tentang pengancaman dengan senjata tajam. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, juru parkir pelaku penganiayaan Satpam Mall di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diringkus oleh polisi saat hendak kabur keluar daerah. Ya, pelaku menganiaya korban akibat tidak terima ditegur agar tidak menutup akses jalan keluar masuk pengunjung mal dengan kendaraan pengunjung Car Free Day. Pelaku penganiayaan terhadap Satpam Pusat Perbelanjaan ditangkap unit Reskrim Polsek Panakukang di dekat Bundaran Pasar Pabaeng-Baeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara satu pelaku lainnya yang merupakan anak pelaku masih diburu polisi. Korban bernama Sahril mengalami luka tikam di bagian pinggang akibat tusukan badik. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang merupakan juru parkir agar tidak menutup akses jalan keluar masuk pengunjung mal dengan kendaraan pengunjung Car Free Day. Teguran itu justru membuat pelaku tersinggung, kemudian pelaku bersama anaknya menyerang korban menggunakan badik dan parang. Untuk sementara yang kami tetapkan jadi tersangka yaitu 2, yang satu lelaki Hoa yang sudah kami amankan dan satu orang yang masih dalam pengejaran yaitu anaknya berinisial U. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 262 KUHP dan terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, hendak tawuran 4 anggota geng motor ditangkap polisi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, petugas menyita sejumlah senjata tajam yang akan digunakan geng motor untuk menyerang lawannya. Tiga anak di bawah umur dan satu pemuda yang tergabung dalam geng motor diamankan polisi saat hendak tawuran di Jalan Tandem Binjai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Awalnya, geng ini hendak berangkat memenuhi undangan untuk tawuran. Warga desa yang melihat mereka berkumpul curiga, menangkap para pelaku dan melaporkan kepada personel Polsek Sungal yang sedang berpatroli. Kini, keempat pelaku diamankan di Mapolsek Sungal berikut barang bukti senjata tajam untuk tawuran. Para pelaku tawuran terancam hukuman 10 tahun penjara. Mereka baru, tapi kita nggak yakin dengan senjata tajam yang sudah dibuat, mungkin sudah lama, dan orang ini bersiap-siap untuk melakukan tawuran ke daerah Tandem wilayah Binjai. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Nata, ini kan banyak ya berita tentang geng motor gitu. Sebenarnya pada ngapain ya?
Ya, namanya anak-anak muda. Dia rata-rata anak-anak geng motor itu usianya tuh SMP kelas 3 sampai SMA kelas 2, kelas 3 lah. Rata-rata. Nah, itu mereka itu mencari jati diri mereka. Jadi, misalnya satu kelompok, contohnya misalnya saya punya geng nih. Wah, kalau geng saya kayaknya bisa deh kalau buat naklukin warkop itu misalnya. Kita warawiri nih bareng-bareng nih, serombolan. Warawiri itu maksudnya kayak iseng-iseng nyari target gitu ya? Iya, lagi nongkrong tiba-tiba diserang atau kalau biasanya itu pakai petasan dulu, dilempar petasan, duar kan mulai panas tuh. Nah lama-lama saling kesel, saling incer tuh. Nah baru janjian jadi kira-kira. Jadi geng motor sama geng motor pada yang jadinya tawuran dan sebagainya. Ya, ntar janjian gitu ya? nanti kira-kira kita di mana nih, mau ketemuan di mana? Entah itu di penyelesaian itu antara apakah mau balapan atau mau berantem. Bisa begitu, cari jati diri intinya, cari nama lah kalau bahasa sekarang. Ya sebenarnya cari jati diri semua remaja mengalami ya, cuman mungkin perlu diarahkan ke hal-hal yang positif. Betul. Itulah fungsinya lingkungan, orang tua, lingkungan sekolah, membantu mengarahkan para anak muda ini menjadi kegiatan-kegiatan positif. Betul. Tapi kan banyaknya kalau sekarang itu tiba-tiba geng motor itu identik dengan bawa senjata tajam dan langsung melukai orang secara random. Padahal itu secara hukum nggak benar. Itu udah kriminal. Kalau itu sih secara harus sosial juga nggak benar, betul. Ya jadinya dari iseng malah jadi aksi kejahatan. Betul. Ya tidak boleh. Jadi kita mendukung upaya penuh Polri untuk memberantas geng-geng motor. Ya, dan juga keluarga supaya mengarahkan para anak muda ini untuk ke arah kegiatan-kegiatan yang positif dan berprestasi, Nata. Betul. Ya, ke informasi selanjutnya pemirsa, 2 kelompok gangster yang terlibat tawuran di gang kecil di permukiman warga di Kendal, Jawa Tengah. Ya, tawuran dengan menggunakan senjata tajam itu merusak rumah warga dan lampu penerangan jalan. Baru dibahas nih tadi. Dua kelompok pemuda tawuran menggunakan senjata tajam di Kelurahan Ngilir, Kendal, Jawa Tengah. Kedua kelompok membawa senjata tajam jenis parang dan kayu berukuran panjang. Warga sekitar yang mendengar suara gaduh tidak berani keluar rumah karena takut menjadi sasaran aksi tawuran. Tawuran 2 kelompok gangster itu juga merusak rumah warga dan lampu penerangan jalan. Kaca rumah warga pecah diduga dihantam dengan kayu dan senjata tajam. Sejumlah pemuda yang terlibat tawuran mengalami luka. Diketahui 2 kelompok yang terlibat tawuran bukanlah warga sekitar. Polisi yang membubarkan tawuran setelah mendapatkan laporan warga menangkap salah satu pelaku. Polres Kendal masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kelompok yang terlibat tawuran. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ke informasi selanjutnya, warga Bojonggede, Bogor digegerkan dengan penemuan kerangka di rumah salah satu warga. Ya, jasad ditemukan kerabatnya yang berkunjung. Warga digemparkan dengan temuan jasad WI dalam kondisi mengering. Nyaris berupa kerangka di rumahnya di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Jasad WI ditemukan terbaring di sofa oleh kerabatnya yang datang menyenguk setelah 1 bulan tak ada kabar dari korban. Saat itu tercium bau menyengat hingga kerabatnya memanggil petugas keamanan untuk masuk ke dalam rumah. Buka bareng ini ya, rumahnya ternyata ya itu ada mayat situ. Kondisinya ya mungkin karena udah lama ya, jadi kurang baik ya. Itu aja sih. Kira-kira berapa hari, berapa minggu? Oh, itu kurang tahu, Pak. Karena kita lihat kondisinya juga kurang baik ya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Namun keluarga memutuskan tidak memperpanjang hal ini dan akan langsung memakamkan jasad korban. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Warga mengevakuasi korban yang tewas dari salah satu kendaraan yang ditabrak truk kontainer di Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegal, Siwalan. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran korban terjepit bodi mobil. Keempat korban tewas merupakan satu keluarga. Dalam kecelakaan ini, truk kontainer menabrak 4 kendaraan.
Kerasnya hantaman membuat kendaraan yang terlibat kecelakaan ringsek parah. Truk diduga mengalami remblong di jalanan menurun dan menabrak kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Para korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.